that's also why public relations should maintain brand vitality. Jadi brand vitality pun ada di tangan PR-nya, gitu, ada di tangan humasnya. Gitu. Makanya kalau kita pahami ya bahwa PR itu memang ilmu komunikasi atau cabang ilmu komunikasi cabang dari hubungan kemasyarakatan, itu fungsinya adalah untuk membentuk image. Gitu. Harus ada pencitraan ya dari perusahaan, gitu, yang itu diciptakan oleh si PR-nya, yang diciptakan oleh humasnya. Nah, makanya juga kenapa kok every PR ya must know the identity of the product, not only the identity of the company. Gitu. Jadi dia harus paham identitas produknya itu apa, untuk apa, bagaimana. Nah, termasuk juga dia harus bisa menyelesaikan isu-isu komunikasi perusahaan. Ya, entah itu misalnya yang berikutnya ya, establishing brand credibility. Jadi dia harus bisa mempertahankan kredibilitas brand atau kredibilitasnya merek ya, merek perusahaan. Gitu. Misalnya perusahaannya ini menghasilkan produk-produk yang setiap produk itu punya brandnya sendiri-sendiri begitu. Nah, itu dia harus bisa menjaga kredibilitas. Ya, termasuk cek dan recheck dengan bagian produksi. Dia juga harus ada cek and recheck di sisi konsumennya, yaitu bagaimana produknya sebelumnya. Maybe you heard maybe last year ya. Last year there was a problem of a brand problem from ayam geprek. Tahu ya, ada salah satu artis yang dia membuka bisnis franchise geprek, yang itu plak ya, sama logonya ya sama gitu. Cuman bedanya cuma di ayam ya, ayamnya menoleh ke kiri atau di sisi sebelah kanan gitu. Tapi namanya itu yang satunya langsung dengan geprek X gitu. Nah, yang satunya pakainya I am gitu ya, I am geprek X gitu. Jadi hanya beda di situ, kemudian diperkarakan ya, untuk brandingnya itu. Nah, makanya juga kita penting ya untuk mengetahui bahwa posisi pentingnya PR atau posisi pentingnya humas itu adalah dia harus bisa mempertahankan reputasi dari sebuah produk atau reputasi sebuah perusahaan gitu. Jadi karena dia adalah representasi ya, artinya apapun yang berkaitan dengan perkembangan produk, baik itu perkembangannya menurun atau naik, itu ada di tangan kita. Atau dengan kata lain, PR atau humas itu ya ujung tombaknya perusahaan di marketingnya. Cuman memang PR itu berbeda dengan marketing ya. Kalau marketing itu lebih pada pemasaran produk gitu. Bagaimana produknya bisa dibeli orang gitulah ya, bisa laku. Nah, lakunya itu gimana? Lakunya boleh sedikit-sedikit, tapi terus mesti ada yang konsumsi, ada yang beli, ataukah langsung laris manis gitu ya, dengan harga murah ya, laris manis meskipun keuntungannya tidak banyak. Nah, itu ada di marketing. Tapi kalau PR ini berbeda. This is also how we try to discuss more ya on the strategy. Jadi makanya kenapa kok PR itu focuses on creating their own strategies to keep them out of the crowd. To keep them out of the crowd itu berarti apa artinya? Terpisah dari khalayak kah? Atau bagaimana? Jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian itu berarti asumsinya gimana itu? Jauh dari keramaian berarti menyendiri? Atau dia harus dalam posisi yang tersembunyi? Atau yang bagaimana? Beda dari yang lain. Out of the box. Yang membedakan dari branding lainnya, Mem. Ya, exactly. Ya. Ada lagi? Besar. Mau jelaskan dari situ? Ya, atau to stand out ya, artinya dia membedakan dirinya itu to keep them out of the crowd gitu. Berarti sampai khalayak itu bisa melihat sendiri gitu yang beda ya. Kalau bayangan saya itu maybe if you you are in the middle of the crowd and then you see some people wearing the same uniform, same color. For example, the color is agoni. Agoni itu maksudnya yang mencolok ini perhatian gitu loh, mengundang perhatian ya. Misalnya ada yang pakai pink, kuning, oranye, hijau pupus ya, itu kan sangat mencolok ya di tengah keramaian gitu. Nah, tapi terus pakai seragam, atau tiba-tiba ada orang pakai kostum Power Rangers, nah itu kan juga langsung
orang tuh melihat gitu, melihat beda gitu. Nah, artinya PR itu juga harus memiliki strategi bagaimana terhadap perusahaannya itu. Dan ini PR itu memang dituntut ya, dia itu bisa menyeimbangkan, ya. Dia punya kemampuan untuk menyeimbangkan. Apa saja menyeimbangkan ekonomi, bukan ekonomi sih, maksudnya lebih pada, saya agak kos sekarang ada yang masih harus diadmit ya. Masih masih ada yang harus masuk, sebentar ya, ada yang nggak bisa masuk, sebentar, ada yang WhatsApp saya, sebentar ya, saya agak pause dulu. Sudah selesai. Sudah banyak kok belum masuk. Why, what's wrong with him? Ya sudah, saya lanjut saja ya nanti. Pokoknya ada admit saya klik. Tadi sampai mana? Oh ya, keeping them out of the crowd. Nah, ini artinya kita juga memahami, belajar memahami bagaimana jangkauannya PR. Artinya kalau PR itu dituntut untuk dia mampu menyampaikan pesan ya dengan cara yang tepat, bahasa yang pas gitu, maka orang lain ya, publik itu bisa langsung menangkap gitu. Apa maksud perusahaan ini menjual produk ini ya? Terus fungsinya apa gitu? Dibutuhkan nggak? Ya, jadi jangan sampai marketingnya itu sudah serius ya untuk menjalankan rencana marketingnya atau strategi marketingnya, tapi itu tidak di-backup oleh PR, itu sayang sekali. Gitu. Makanya jangan sampai PR ini dia sosok-sosok yang kesulitan dalam menyampaikan pesan, kesulitan dalam menerima pesan. Jangan sampai ya, makanya butuh ada perencanaan komunikasi. Itu juga yang menjadi bahasan kita beberapa sesi mendatang ya, tentang perencanaan komunikasi. Jadi kita nanti akan bikin strategi perencanaan gitu. Termasuk komunikasi ini bukan hanya verbal, tapi juga non verbal. Ya, terutama kalau kita bicara dunia kan sekarang sejalannya digitally build ya, digitally build itu berarti ya apa-apa akhirnya menjadi digital gitu. Keuangan aja bayar gitu ya, kita bertransaksi itu, jual beli itu pun juga sekarang makanya fintech ya. Akan ada ya hampir mirip dengan public speaking, tapi tujuannya kalau public speaking kan lebih ke speaking to public ya. Kalau PR itu adalah menjembatani, jadi tidak yang dia harus pidato ya, menyampaikan ke masyarakat, ke komunitas itu enggak, tapi lebih pada konsolidasi, lebih pada diplomasi ya, upaya untuk mensosialisasikan sesuatu pada pihak lain gitu. Jadi tidak secara terbuka. Makanya kerjaannya PR ini ya, dia punya rapat-rapat gitu. Tidak yang mengumumkan berdiri di depan jajaran itu enggak. And this is also your part ya, how you need to explore your capability in making some outline, or maybe some drafts. You can also use not only pictures but also audio, maybe by podcast. Jadi nanti kita harapannya tugas itu atau aktivitas yang itu nanti bisa ditugaskan, itu nanti ya bisa berupa podcast kalau itu audio, atau dalam bentuk video gitu ya. Kalaupun berbentuk flyer, itu nanti flyernya model yang gimana nih gitu. Perkembangan di situ nanti. And then what I need to mention is about the non-verbal communication ya, non-verbal communication atau pesan non-verbal itu untuk mengimbangi keahlian komunikasi verbal. Nah, ada kalanya perusahaan itu tidak memakai komunikasi verbal ya, untuk menguatkan brand, tapi justru dengan komunikasi non-verbal. Contohnya seperti yang minggu lalu kita bahas, itu ada buka kafe ya, atau buka resto. Itu lebih banyak di blow up itu di medsos ya, bukan ke misalnya membuka kafe atau restonya biasanya kan ngundang orang gitu ya, terus ngundang ada hiburannya, terus ada ngundang stand up comedian gitu. Nah, tapi ada kalanya tidak. Kalau ya Dewi sama Ali, you raise your hand. Any question? No.
Oke, I move on. No, ma'am. No, ma'am. Tadi cek sinyal soalnya. Oke. Ya, jadi di sini paling tidak PR itu ya professionally concerning every steps of the company. Artinya perjumpaan awal ya, seseorang misalnya klien tuh ke perusahaan itu yang dijumpai adalah PR. Jadi dia ya memang sih dia pasti akan ketemu sama ini ya help desk atau front desk atau frontlinernya atau apa istilahnya itu ketemu sama tellernya dulu gitu. Kalau di bank namanya teller ya, ada customer service. Nah, Sorry, ma'am. tapi dari customer service dari frontliner itu pasti akan dialihkan ke PR. Gitu. Nah, ini yang kita juga coba untuk memahami ya, bagian PR ini memang nggak lama, gitu. Alias termasuk rukun ilmu yang baru gitu loh. Karena sebelumnya itu langsung pada praktek ya, tidak ada ilmu atau jurusan khusus ilmu. Maksudnya dalam mata kuliah khusus PR sebelumnya. Okay, next again is how we need to know what we need. Sebentar ya. What we need to implement the profession. Ya, jadi yang kita pahami nanti juga adalah PR itu adalah sebuah profesi. Nah, berarti harus ada upaya real ya, misalnya yang akan diterapkan itu yang bagaimana. As you can see here, PR profession is best equipped way to help brands navigate the evolving digital world of consumer influence with its creative tool of content marketing. Ya, jadi memang masih berhubungan dengan marketing karena menjaga reputasi brand ya atau produk juga menjaga reputasi perusahaan. Oleh karena itu setidaknya kita bisa lah ya tidak hanya PR, maksudnya melakukan tugas-tugas ke-PR-an gitu. Ya latihan ya, memang kita sendiri atau masih dalam rangka belajar, tapi kita setidaknya itu bisa meniru ya apa yang dilakukan oleh PR itu atau humas itu di pekerjaan secara profesional. Jadi kita coba untuk meniru langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan gitu kan, untuk membangun image ya, terus kemudian mempertahankan image-nya itu tadi, masuk juga untuk menetapkan ya sebuah reputasi. Yang mengukur keberhasilan reputasi sebuah perusahaan itu juga dari PR-nya. Saya pernah ikut ya, I ever joined evaluation meeting, but we call it as an call to speech. Jadi rapat evaluasi dari salah satu brand sepatu yang pabriknya ada di Sidoarjo. Mungkin ada yang tahu ada pabrik sepatu di Candi. Mungkin ada yang dari Sidoarjo ya. Ya, itu ada tokonya di TP ya. Di Surabaya itu tokonya cuma satu di TP. Nah, kalau pabriknya brand ini itu di Indonesia itu hanya ada di Sidoarjo. Jadi di Surabaya pabriknya maksudnya. Itu lumayan untuk saya pernah iseng ke tokonya, mampir ya waktu jalan di TP itu satu sepatu itu with a very classic style. Classic style kan berarti nggak neko-neko ya, modelnya cuma begitu gitu. It cost 1,500,000. Jadi it's a bit pricey ya for those who don't really like what do you call leather gitu. Jadi bahan memang sepatunya adalah sepatu yang bahannya kulit, bahannya leather. Bagi yang tidak begitu suka leather atau yang kemana-mana motoran ya kan, memang ya kalau pakai sepatu kulit gitu gampang terkena debu. Padahal sepatu kulit itu kan perawatannya itu nggak sederhana kan, nggak cuma dilap gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kotor itu harus segera dibersihkan karena mudah dijaga. Terus juga ya ada beberapa do's and don'ts-nya. Nah, tapi what I was telling you is when I joined the one internal meeting with that. Ya, actually my part was as an interpreter ya. Jadi saya diundang itu bukan untuk memberikan ide atau masukan sebagai konsumen, itu enggak.
tapi saya sebagai entrepreneur waktu itu sehingga ngerti jalannya, karena itu adalah perusahaan Denmark ya, merek Denmark, Danish Shoes kan itu. Nah itu setidaknya saya mengerti jalannya perusahaan, termasuk dari sisi evaluasi, budgeting gitu-gitu. Terus nah yang the interesting point was how the PR ya, jadi yang ada bapak-bapak bule itu yang dia PR-nya perusahaan ini gitu. Nah itu memberikan rancangan yang saya sebutkan minggu lalu itu ya, tidak hanya sekedar bidang perhotelan atau pariwisata, tapi juga dari sisi ranah hukum gitu. Nah, ternyata beberapa kantor notaris ya, kantor PPAT yang mengesahkan akte tanah itu, nah itu juga pakai jasa PR, pakai jasanya humas. Tapi untuk perusahaan ya, bukan untuk mengesahkan tanah yang disekretakan, bukan itu, tapi untuk perusahaan notaris ini atau PPAT. Makanya kalau PR ini punya kemauan yang kuat ya, keyakinan yang besar gitu, dia bisa mengembangkan usaha apapun di mana dia berada, pasti dia akan terpikirkan untuk kenapa saya nggak bikin sendiri, nah kayak gitu. Jadi ini yang social media also provides opportunities to engage audience. This is a part of PR task. Gitu. Jadi PR itu juga tugasnya adalah dia harus bisa merambah dunia sosial ya. Dunia sosial apapun ya, baik yang itu, kalau dunia sosial kan berarti berkenaan dengan media, penggunaan media. Nah, penggunaan media berarti juga baik yang offline maupun online. Kalau kita sering bingung misalnya ya, apa sih PR itu? Apakah MC ya, MC, Masters of Ceremony ya, MC termasuk PR atau news anchor, membaca berita ya, pemandu berita, itu apakah juga mereka PR? Karena kan merepresentasikan perusahaan berita ya, perusahaan media. Atau bisa juga PR itu pokoknya yang berkaitan dengan bicara di depan umum, di hadapan publik. Nah, kebanyakan orang bertanya-tanya begitu. Nah, sebenarnya apa yang dipegang oleh PR itu sendiri ya, itu adalah untuk memastikan citra perusahaan itu tetap berjalan secara stabil. Itu. Jadi kalau dilakukan bisa melalui dengan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi, termasuk juga dunia. Sekarang kan juga kita bisa nikmati itu di medsos ya, kita bisa menyajikan sesuatu juga di medsos, mulai dari marketing ya, mengiklankan
produk, misalnya karena di rumah semua, terus inisiatif bikin cimol sendiri dijual gitu, atau bikin donat ya, donat yang tinggal disuntik gitu, bomboloni ya, terus dibuat nama-nama yang lucu, akhirnya jadi booming gitu. Terus donat digoreng tepung ternyata juga ada gitu, namanya donat crispy, ternyata donat biasa terus digoreng tepung. Itu kita bisa bikin brand itu gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah bagian kecil dari tugasnya PR. Cuman bedanya PR ini mewakili perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu perusahaan kita sendiri, berarti kan kita juga yang sebagai PR gitu, sebagai PR-nya. Nah, masalahnya tugasnya apa saja gitu. Makanya ini ada hal-hal yang kita bahas hari ini ya. The fundamentals gitu. Jadi fundamentals of PR. PR plans to connect with customers. Nah, termasuk kayak tadi misalnya kita jualan di medsos ya. Itu ya kita sendiri kan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Kecuali kalau kita misalnya sudah sibuk banget ya, sudah melejit gitu produknya ya, followersnya, ya ratingnya, termasuk bagian trendingnya YouTube ya, misalnya kita masuk ke ranah YouTube atau masuk ke ranah Instagram itu ada klasifikasi rating itu loh. Nah itu kita nggak menguasai. Nah, terus kita hire seseorang yang kita bekerja. Kenapa? Insight-nya Oh iya, insight, betul. Ya, thank you. Insight-nya itu gimana? Nah, kadang sampai kewalahan, ya, jadi nggak ngatasi gitu loh untuk jawabin customer gitu, atau jualan gitu, ada yang bisa. Tapi kita tetap harus create relationships ya, tetap harus membangun hubungan dengan siapapun, terutama kalau kita masuk ke dunia industri. Kalau dunia industri itu kan berarti hubungannya sama siapa? Investor gitu. Investor itu ada investor lokal, ada yang asing. Nah, itu juga yang berhubungan tidak hanya bosnya ya, tidak hanya presiden direkturnya atau executive director, tapi juga public relations. And foster loyalty among audience, termasuk juga menawarkan ibaratnya seperti hubungan persahabatan ya dengan audiensnya. Nah, apa saja berarti yang perlu digarisbawahi? Yang pertama ya, dari kita bahas panjang lebar ini, berarti tugasnya bukan tugas ya, lebih pada fungsi kerja ya. Jadi fungsi kerjanya PR itu berarti membangun hubungan dengan publik. Kalau sudah terbangun hubungan itu kan enak ya, artinya kita mau menawarkan sesuatu itu nggak sungkan. Sama kayak kita sudah nggak hubungan lama nggak kontakan sama teman SMA misalnya ya, tapi terus karena pandemi ini harus sama-sama striving for the pandemic gitu, striving to be healthy ya, termasuk juga surviving the pandemic. Nah, akhirnya kita jualan, kita WhatsAppin teman-teman lama kita itu. Nah, tapi kan aneh ya, nggak pernah kontakan, tiba-tiba terus nawarin produk, ya sampai elu gitu ya. Nah, makanya kita harus membuka dulu kan, Assalamualaikum, gimana kabarnya, gimana kuliah, udah mulai ya. Nah, kan pasti ada prolognya dulu ya. Jadi nggak tiba-tiba nge-share, ya silakan sih kalau mau nge-share langsung, tapi ya pasti akan responnya juga mungkin mulai dari nomor siapa ya gitu. Siapa tahu nomor kita sudah nggak disimpan gitu, atau nggak dibales, nggak direspon. Nah berarti kan nggak sesuai dengan harapan kita share itu supaya orang beli gitu kan. Ya berarti kita harus cari strateginya. Strateginya ya itu tadi, membuka gitu ya. Kalau fungsi manajemen yang menjembatani perusahaan sama publik itu bisa juga melalui tim PR-nya ini, yang tim PR-nya ini juga bisa menghubungi beberapa komunitas kalau itu diperlukan ya. Komunitas tergantung dari acaranya, dari event. I ever had a work together with JW Marriott since it's a one hotel ya in Surabaya, but you can also find it in several cities. Nah, they had an event since they they renovated their restaurant. Jadi itu renovasi hotel JW Marriott itu yang tempatnya kalau di Surabaya itu di setelah TP itu loh, yang apa sih namanya, Ebong Malang ya, Ebong Malang.
yang mau pulang dari TP kan pasti lewatnya Malang itu, keluarnya itu karena satu arah. Nah itu mereka renovasi restonya itu dibuat outdoor, tapi bukan outdoor yang kepanasan ya. Jadi kacanya dibuat dindingnya atapnya itu kaca, cuman masih ber-AC gitu loh. Jadi ibaratnya ada yang indoor itu nggak kena matahari, yang outdoor itu kena matahari tapi masih adem. Nah itu mereka PR-nya itu mengundang beberapa dari termasuk salah satu beberapa yang pernah diundang ke acaranya Marriott ya. Nah waktu itu saya pernah ada acara dengan British Council, termasuk juga ada acara kreatif juga di situ, jadi diundang juga. Nah mereka tugasnya yaitu tadi ya, menjalin komunikasi dengan klien-klien yang pernah bekerja sama gitu, to foster loyalty among audience. Karena apa? Orang-orang yang diundang ini adalah harapannya mereka adalah orang-orang yang bisa getok tular gitu. Kayak misalnya saya dulu pernah sekarang saya ini ya di British Council di tim di exam timnya, jadi tim IELTS itu kalau ada tes IELTS itu kan saya masuk ke bagian invigilating ya. Nah itu tempatnya di Marriott itu termasuk. Jadi siapa-siapa saja yang menghubungi British Council itu bisa juga diberikan masukan, oh ya kalau bikin acara di Marriott aja gitu, kalau mau makan itu ada acara keluarga di sana. Nah, itu termasuk bagian dari kita. Loyalty is the key yeah? So you can get a big brand, a very luxurious brand, everyone knows your brand yeah? You may also grab a lot of customers, or maybe you can create a great number of strategies yeah? But if you don't provide loyalty, then it will be nothing. Jadi brand sebagus apapun itu disukai publik itu ya karena sebenarnya lebih pada ini human skills-nya ya. Jadi ada keterlibatan emosional dengan penggunanya supaya brand ini tetap berjalan. Sama seperti ada brand-brand yang terus akhirnya jarang dikenal ya, seperti yang dulu ada gitu ya, kalau tidak salah itu Pepsi itu ya. Kalau Coca-Cola kan sekarang masih dijual ya. Nah itu termasuk perannya PR itu. Nah kalau Coca-Cola itu bisa jadi menu di KFC, McD ya, kan gampang kan itu. Coca-Cola. Nah dulu ada Pepsi, sekarang sudah tidak ada ya. 7up itu juga dulu ada. Itu lebih enak gitu dari Coca-Cola. Nah, tapi terus tidak ada. Apakah terus tidak terbangun loyalty? Walau ya. Kalau itu mah ada analisis yang lain. Next again is how this is the last my last slide. So my conclusion, I hope that you will understand deeper about the process of shaping opinion, because kita akan berusaha untuk belajar ya bagaimana kita bisa membentuk opini di tengah publik ya. Kalau yang dibawakan itu adalah perusahaan, ya berarti kita bisa membentuk opininya masyarakat itu tentang perusahaan itu. Seperti apa yang dicitrakan dari perusahaan itu. Oh ternyata dari produknya. Tapi ada juga perusahaan yang menonjolkan perusahaannya daripada produknya ya. Ada beberapa brand, misalnya kalau produk mah bisa dilihat banyak ya, seperti produk HP, Nokia itu ya, itu kan yang dijual produknya yang tahan banting ya, jatuh berapa kali ya, itu masih tidak rusak gitu. Saya Nokia dulu ya, Nokia yang jadul itu. Kalau Nokia yang sudah layar lebar itu yang touchscreen itu sudah nggak masuk ini hitungan. Nah, misalnya saya kok lupa sih tadi mau kasih contoh apa ya, kok tiba-tiba hilang. Ya nanti kalau saya ingat saja ya. And then PR is also a process of attitudes, yaitu kita karena berhubungan dengan publik ya, otomatis yang ditangkap orang itu ya bagaimana kita memperlakukan mereka gitu. Tidak hanya menyampaikan apa yang menjadi inti pesan dari perusahaan gitu ya, makanya juga harus dijaga itu yang namanya reputasi, yaitu attitude-nya, perilaku perusahaan, perilaku orang-orangnya. Sekali PR-nya itu atau staff-nya aja lah ya,
staffnya nggak sopan, nah itu kan langsung kan efeknya ke apa, penjualan. Nah, jadi pernah ada video yang maybe you know like a customer complaint in a burger restaurant. The customer complains about the burger, but then the waiter brought it to the cook, yeah, and the cook didn't say anything but only spit it out. Jadi spitting on it. Jadi itu ada video rekaman yang sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah itu karena ada konsumennya itu komplain ya, ngeluh tentang burgernya yang kurang apa gitu. Saya lupa. Nah terus dibawa pelayan ke dapur. Nah si kokinya itu tanpa cincong ya, dia langsung membuka burgernya itu terus diludahin. Burgernya diludahin gitu, terus di serve ke customer gitu. Nah itu nggak tepat ya maksudnya. Akhirnya booming lah gitu. Customernya ya kebetulan yang jeli gitu ya. Terus akhirnya ya tutup gitu resto. Nah if I'm mistaken it was in Arizona ya kalau nggak salah, di Amerika, di salah satu kota di Arizona. Brand lokal sih. Nah, padahal yang lain-lain enak mungkin karena kesalahan 1-2 orang ya. Tapi itu kan efeknya ke perusahaan semuanya. Itu attitude. And then the last one is perception of individuals. Jadi a process of perception, bagaimana ketika sudah membentuk opini ya, opini tertentu, orang itu sudah punya opini sendiri gitu loh terhadap perusahaan ini, terhadap produk ini. Nah, kemudian dia pasti akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan tanpa perusahaan itu repot-repot untuk mengundang mereka ya, untuk membeli barangnya. Misalnya apa, perception individuals. Oh kalau mau nge-gym misalnya ini ya, saya selama pandemi ini naik nih 10 kilo gitu. Pengen nih gimana bisa berkurang ya BB-nya, berat badannya itu cepat. Nge-gym coba, nge-gymnya sudah buka tapi aman, maksudnya protokol kesehatannya kencang gitu. Oh ke gym ini gitu. Padahal belum tentu orang yang tahu gym ini sudah pernah nge-gym di situ juga gitu. Tapi dia ngertinya gymnya itu karena dia lihat dari medsos ya, oh ada orang-orang makanya ke gym. Nah itu secara nggak langsung perusahaan itu nggak perlu repot-repot membuat orang yang dimintain pendapat ini tadi untuk ngasih endorsan gitu ya. Tapi dia secara otomatis akan memberitahu. Ya seperti itulah. Jadi setidaknya nanti kalian juga akan berlatih ya dengan gambaran semua ini. Kalian juga akan berlatih bagaimana berbicara di depan umum, terutama dalam proses untuk shaping opinion ya, dan process of attitude, and also the process of forming ya, shaping perception of individuals. Nah ini termasuk paralelism ya, kalau ada di advanced structure, masih ingat di mata kuliah advanced structure ini kan satu kalimat ini adalah paralel ya, is a process of shaping opinion, shaping attitudes, and shaping perception of individuals. Ya, begitu sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Any question, guys? No? No. Yes, what's your name? Devan. Okay, Devan. Kan Pak PR sendiri itu tugasnya kan katanya jalin hubungan, Mem. Nah, lingkup ini antar perusahaan atau bahkan langsung terjun ke individual konsumen itu, karena kan salah satunya tugasnya tadi juga untuk mencari loyalitas dari konsumen kan. Loyalitas sendiri itu dibangun dengan hubungan yang intens gitu loh. Jadi kalau langsung terjun ke individual customer secara individu ya, itu bagaimana cara menjalin supaya mendapatkan loyalitasnya gitu. Okay, thank you, Devan. Yeah, I was looking for you. Saya tadi sambil nyari mana ini Devan. Oh ternyata belum bisa video ya. Sana nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan yang cowok-cowok cuman Abu. Sampai ini Untung ya. Ya, okay. Oh ini ada Adit juga. Okay. Yeah, okay, that's an interesting question. In PR, we work with parties ya.
Jadi kerjaannya PR itu memang kita kerjanya dengan pihak. Gitu. So each party should be seen as a client, even though one party comes to the company individually, or in groups, or in a form of community, or even company. Gitu ya. Jadi yang namanya parties itu, yang dia berkaitan dengan perusahaan ini, itu bisa berupa individu, orang ya, seorang secara perorangan, atau bisa berupa kelompok atau komunitas, bisa juga berupa perusahaan juga, gitu, atau perkantoran, atau biro, dan seterusnya. Nah, tapi perusahaan ini tetap menyambut si partisnya ini, ya, kliennya itu sebagai klien. Jadi kalau misalnya klien itu berupa seseorang, ya, satu individu begitu, perorangan, ya berarti memang dia tetap dilayani sebagai seorang party, gitu, sebagai sebuah pihak, ya, pihak yang sekiranya bisa dibantu oleh perusahaan. Contohnya misalnya ya kayak tadi saya mencontohkan ya, waktu saya berhubungan dengan PR-nya JW Marriott tadi itu saya sebenarnya lumayan terhubung ya sama PR-nya Marriott ini, itu karena sudah beberapa kali beracara bersama. Beracara bersamanya pun saya macam-macam. Pernah dulu sekali itu ini karena individually attached itu karena ya in the past I ever made like a small business ya with my friends in organizing events. Jadi saya pernah bergabung pada IO. Bukan bergabung sih, membuat gitu. Ya bergabung juga sih. Maksudnya gini, jadi kerja bareng ya, saya dengan kawan-kawan itu event organizer. Nah, karena saya tuh suka yang berbau dekorasi gitu, saya bagian dekorasi. Jadi waktu itu IO kami itu menyewa resto outdoornya Marriott ya. Waktu itu memang baru jadi ya, baru renovasi itu. Terus kelihatan hijau-hijau, bagus-bagus gitu. Nah, saya yang tugas untuk membuat perintilannya. Nah, itu bunga-bunga ya, dibuat yang sarungnya, sendok garpu itu, terus menata piring, ya, segala meja, kursi pun saya mencari cushion ya, sofa, bantalannya sofa itu yang lucu, yang matching sama tema gitu. Nah, itu saya datang ke Marriott itu atas nama IO itu kan. Nah, cuman yang pertama kali hunting lokasi ya, termasuk juga saya tuh memperkirakan bagusnya temanya apa ya kalau lokasinya begini. Itu saya. Jadi sebelum temen IO saya yang bagian marketing itu menghubungi Marriott itu saya sudah datang duluan. Nah, jadi Marriott itu mengenal saya sebagai individu gitu. Nah, saya langsung bertemu dengan PR-nya. Oh gitu, acaranya mau diadakan tanggal sekian dengan tema ini. Jadi they also work on it. Gitu. Mereka berupaya untuk membantu. Apa saja yang dibutuhkan. Saya list ya, saya bikin list. Nah, habis itu ada acara dengan IO. Nah, ini dari party secara kelompok ya. Tuh, secara tim. Kemudian saya pernah pakai Marriott juga untuk acaranya British Council. Nah, itu juga secara party kelompok gitu. Nah, kemudian ada perusahaan lagi, waktu saya interpreting, waktu saya harus melakukan penjurubahasaan itu perusahaan ini yang mengundang saya interpreting itu yang dia berhubungan dengan Marriott. Nah, jadi memang PR itu bisa ya, dia langsung berkaitan secara individu dengan orang yang membutuhkan bantuan perusahaan ini, atau kelompok atau tim, atau juga sesama perusahaan. Gitu. Devan, apakah menjawab? Yes, ma'am. Dia nanti tanya lagi kan? Ya, boleh. Nah, kapan-kapan aja. Oh, nanti tanya lagi. Oh, saya kira nanti tanya lagi. Ya, boleh. Karena dulu dia. Ya, oke. Ya, jadi memang IO itu, IO lagi. PR ya, jadinya IO. Nah, PR itu memang dia paling tidak dia harus bisa juga berpikir gimana bisa langsung diterima oleh masyarakat. Alias dia pihak yang jemput bola gitu. Dia harus melihat event-event apa ya yang berkenaan dengan masyarakat secara langsung gitu. Misalnya ulang tahun Surabaya, nah itu
IO itu mereka langsung ngontak orang-orang Pemkot. Jadi kawan saya kerja di, memang Marriott itu begini, maksudnya I ever had a friend, ya, my what is it, S1 friend. Jadi kawan saya kuliah di S1 dulu, itu ada yang pernah jadi PR-nya Hotel Bumi. Hotel Bumi tahu ya, di jalan Basra, ya, Basuki Rahmat. Nah itu dia yang karena kita lumayan deket ya dulu, jadi dia kemana saya ikut. Nah termasuk waktu ultahnya Surabaya itu, dia langsung menemui, itu jauh hari ya, 3 bulan sebelum ultahnya Surabaya itu, dia sudah menemui Pemkot, ketemu sama PR-nya Pemkot. Karena PR-nya Pemkot pun kan juga memberikan akses ya bagi siapapun masyarakat yang ingin ikut meramaikan gitu loh. Nah dari Hotel Bumi kan pengen dia dapat porsi sekalian marketing ini ya, menawarin orang untuk tinggal di hotelnya atau paling nggak makan lah ya di restonya gitu, atau sewa ruangan di hotelnya. Nah itu otomatis ada kontak, maksudnya ada interaksi antara PR ini. Itu bisa. Setidaknya PR itu memang dia harus bisa diterima masyarakat luas ya, dia luas begitulah dalam pergaulan, dan dia juga identik ya, PR itu identik dengan perempuan. Entah ya, karena kawan-kawan saya yang PR itu kebanyakan perempuan. Terus termasuk yang saya pernah kerja bareng seperti Marriott tadi contohnya itu juga perempuan PR. Ya actually it's genderless job gitu. Maksudnya perusahaan yang tidak melihat apakah dia cewek atau cowok, tapi kebetulan kebanyakan PR itu adalah cewek. Nah, mungkin bisa jadi ya karena kemampuan komunikasi itu mungkin lebih dimaui oleh perempuan gitu, daripada laki-laki. Sama seperti penyiar radio lah ya, penyiar radio kebanyakan cewek gitu, daripada cowok. Sastra Inggris kebanyakan cowok cewek juga. Nggak salah jurus. Kenapa? Ya nggak apa-apa aja. Ya itu tapi ini sih tidak masalah ya, maksudnya saya tidak mempermasalahkan apakah itu cewek apa cowok gitu loh, tapi paling nggak yang bisa dilihat itu bahwa kalau laki-laki itu punya kemampuan ya untuk dikenal luas ya oleh masyarakat, bisa gayeng gitu loh untuk membuka komunikasi, kemudian menjalin hubungan, nah itu ya why not gitu ya. Tapi apakah PR itu harus berpenampilan menarik? Nah itu mungkin pertanyaan yang memang harus ditanyakan. Kalau pertanyaannya, wah PR itu harus cewek, nah itu enggak, jelasnya enggak ya. Banyak juga kok cowok-cowok yang jadi PR gitu. Saya pernah ada acara juga itu sama ini, tahu itu ya, edamame, tahu edamame, apa itu Greenpeace yang kayak apa ya namanya, edamame, edamame Tahu. yang dari Jepang. Nah, kayak kedelai ya, betul kayak kedelai. Nah, tapi di satu ruas itu satu biji. Nah biasanya satu satu buah edamame itu ada 3 ruas biasanya, 3 atau 4 lah. Nah itu kan ada penghasil edamame terbesar itu kan ada di Jember ya. Ada di Jember, Trenggalek, bukan Jember. Penghasil edamame terbesar, tanamannya ya maksudnya ya, tanaman edamame terbesar itu di Trenggalek. Nah otomatis pabrik yang menghasilkan edamame paling banyak itu dari sana. Nah saya pernah kerjasama dengan perusahaan ini ya, pabrik yang menghasilkan edamame itu. Nah itu PR-nya cowok dan dia juga sudah memasarkan ya, maksudnya tim marketingnya dia ya, bukan dianya, itu memasarkan edamame itu ke kota-kota ya, sampai dikirim ke Bali, Lombok. Nah waktu dikirim ke Bali, Lombok kebetulan memang ini edamame yang premium gitu. Jadi ada brandnya ya, saya cuma lupa nama brandnya apa. Jadi bukan edamame yang kalau kita ke Superindo atau ke Hypermart tuh diplastikin tanpa ada ininya loh, tanpa ada brandnya ya, bukan yang itu. Jadi cukup enak sih, kulitnya itu dikemus-kemus itu juga enak. Nah dia waktu perusahaannya itu menjualkan edamame ini ke Lombok, Bali itu ya, itu ke hotel-hotel, bukan ke toko-toko ini ya mainstream, itu bukan, tapi ke hotel-hotel kan di sana banyak banget, jadi larisnya itu ke situ. Nah hotel-hotel yang nerima edamame dia itu kebanyakan public relationnya cowok.
kebetulan ya. Tapi saya kalau mau bikin penelitian tentang itu kenapa kok ada berbeda itu boleh diteliti boleh. Tapi yang jelas kalau berpenampilan menarik itu tidak juga ya. Apakah PR itu maksud gini, berpenampilan menarik juga apakah harus yang seksi begitu ya? Kalau itu cewek itu harus yang rata-rata sih ya, yang ya jujur saja dari sekian PR yang saya pernah kerjasama itu mayoritas cewek tadi kan, dan mayoritas itu Buka aurat. on skirts gitu, on skirts, jadi pakainya top pendek. And good looking. Pakai kostum Teletubbies. Iya betul. Kenapa? Pakai kostum Teletubbies kan menarik. Iya benar ya, menarik adik-adik ya, adik-adik bayi. Ya, nah itu Bapak Devan. karena Sebab anggapan apa? nah ini yang harus diubah juga ya. PR itu kalau sekretaris itu mayoritas harus berperan menarik begitu kan ya. Nah PR itu kena imbasnya, jadi disangka memang harus berperan menarik, padahal enggak gitu. Enggak harus, dia meskipun nggak good looking ya, terus dia itu pakai hijabnya itu yang syar'i juga bisa dia menjadi PR gitu, dan diterima juga gitu. Kawan saya ada yang hijabnya itu syar'i ya, alias dia pakai bajunya itu ya gamis ya, pakai jilbab gamis gitu, terus pakai kerudungnya itu sampai ke dada ya, menutup dada gitu. Nah kebetulan dia tinggalnya di Berlin ya, Jerman. Itu dia jadi PR-nya satu perusahaan telekomunikasi. Kalau di sini itu kayak Asia itu, tahu ya, Asia Tri, Telkomsel, nah itu. Dia jadi PR-nya itu. Di negara Jerman ya, pakai baju syar'i, dia jadi PR-nya. Jadi kalau berpenampilan menarik secara fisik itu enggak masuk sebenarnya itu. Enggak identik lah ya. Mungkin kebanyakan orang kiranya pasti yang marketing, sekretaris, pokoknya gitu-gitu ya. Jadi penampilan yang jadi seksi, cantik-cantik gitu. Atau kalau cowok ya berarti ganteng-ganteng. Nah itu enggak juga gitu ya. Karena PR itu yang diutamakan itu adalah bekal professional image-nya. Yaitu tadi, ini ya belum saya ubah ya slide-nya. Yaitu apa? Kemampuan dia untuk shaping opinion ya, kemudian attitudes, termasuk juga shaping perception of individuals. Kalau dia bagus dari sisi itu, ya kenapa tidak gitu? Kenapa tidak diterima? Ya. Karena sekali lagi PR itu adalah representasi perusahaan. Jangan sampai kalau perusahaannya itu misalnya kayak perusahaan Nurul Hayat ya. Perusahaan Nurul Hayat tahu kan yang biasanya Akikoh gitu. Terus PR-nya itu yang tadi ya pakai baju seksi gitu. Nah, kan ya nggak matching juga. Yang jelas PR itu memang representasi. Jadi dia harus menyesuaikan. Dan orang-orang yang dia mengambil jalan PR itu pun juga jangan dianggap bahwa PR kerjaannya itu adalah ngomong gitu. Ada kalanya dia harus menulis, ada kalanya dia harus mendesain, ya. Ada kalanya dia harus menggambar gitu, atau memfoto, ya. Dia harus punya kemampuan untuk fotografi atau videografi, itu juga harus dimiliki oleh PR, apalagi zaman-zaman sekarang. Ya. Lebih laku PR yang punya kemampuan itu daripada PR yang yang bagus dari sisi retorika gitu ya. Itu sih yang setahu saya. Jadi bagi kalian-kalian ini ya, mungkin yang merasa, saya nih orangnya introvert nih, kayaknya kok nggak berani ya berhadapan dengan publik. Nah itu kayak nggak pernah sih saya bisa jadi PR gitu, atau bantu ke PR. Ya belum tentu ya, karena PR itu bisa juga kan tadi komunikasinya kan selain verbal juga non-verbal. Jadi kalau kalian punya kemampuan untuk mendesain ya, nah itu misalnya desain apa? Desain blog kah? Atau desain flyer, nah itu bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa bahwa PR itu juga melakukan press release. Ya. PR itu juga melakukan in-house journal. Berarti dia harus bisa menyusun ya semacam ya kalau kita biasanya ya kalau kegiatan kan sebutannya proposal gitu. Tapi kalau di perusahaan itu nanti nggak hanya proposal, ya macam-macam itu sebutannya ada in-house journal. Juga bisa jadi representasi perusahaan itu adalah majalah.
saya juga ada kawan dekat saya di Jakarta ya, cowok itu dia kerja di Wika. Wika perusahaan bangunan itu loh, apa sih yang pak yang masang paku bumi, jedang-jedung itu loh, keren gitu-gitu ya, Wika. Nah itu dia jadi PR-nya, tapi dia PR di bagian majalah, jadi dia yang bagian layout, dia emang bagus sih dari sisi desain itu, pinter. Akhirnya dia di situ, tapi dia ya PR juga. Jadi kalau misalnya perusahaan ini punya klien ya, Wika-nya itu punya klien yang dia harus bisa mempresentasikan rencana pembangunan sebuah apartemen gitu ya. Jadi dia yang maju, dia yang menjelaskan presentasi gitu. Tapi ya dari desainnya. Tapi kan bicaranya nggak di depan publik yang dia ketemu banyak orang gitu kan. Tapi tugasnya adalah mempresentasikan desainnya, gitu. Bukan melobi ya. Nah untuk lobbying nanti ada lagi, gitu sih. Kalau kalian ini ya ada yang belum bisa Photoshop ya atau belum pernah bikin poster, nah silakan dicicil dari sekarang karena nanti tugas-tugas kita juga akan berkutat di situ. Karena itu tadi ya komunikasi verbal dan non verbal. Yang kayaknya di kelas ini ada yang sudah menghasilkan produk PR nih, terutama untuk maba kemarin ya bikin video. Saya lihat ada beberapa nama ya di sini. Videonya Sasing. Video sastra Inggris. Alfian Bayu, coba mana Alfian? Alfian kok kelihatan bunyi aja ini Alfian. Depan mem. Alfian Bayu. Ini Alfian Bayu Chandra, coba. Program Nggak kelihatan. Coba full face, coba full face. Itu ya. Alfian kok. Alvin gambarnya kok gereja ya, saya lihat ada gereja. Ayo. Kamu masuknya salib. Ayo. Are you representing church? Bursa transfer. Itu termasuk representasi itu. Kalau Arfiani nih mempresentasikan mata najwa kayaknya. Narasi. Ini menggantikan Terawan ya. Terawan. Nah, mata najwa. Ya, kita harus hati-hati ya memilih apa itu gambar, milih background gitu. Itu yang pilihlah yang umum gitu. Jadi alias bukan yang umum itu artinya yang madani. Kalau bahasa Arabnya itu bukan yang pilih yang hadorok. Hadorok itu berisi isme ya, berisi paham gitu. Nah, itu kayak misalnya apa? Ya salib itu kan sudah mengandung apa itu namanya? Murtad kemurtadan. Iya, itu kan sudah mengandung keyakinan gitu ya, keyakinan orang tertentu boleh ikut gitu. Nggak bolehnya itu malah dosa. Ian Bayu. Nah, makanya kita suka model, saya suka sama model salib itu kayak plus gitu kabar. Ya, sukanya ya salibnya gitu ya. Nuruti suka ya, akhirnya kita jadi murtad. kena apa itu? Tasyabuh ya. Hukum tasyabuh itu diharamkan, maksudnya ikut sama kepercayaan agama lain gitu. Iya, Naya. Nah ini bagiannya PR itu juga sama ya, dia pakai, misalnya dia mengemas image gitu, entah itu dia membuat poster ya atau membuat press release. Nah itu yang mewakili sesuatu. Itu juga apa yang kita pelajari di semiotics, mungkin ada yang pernah pastinya sudah ambil nih karena sudah sesuatu juga. Nah, kalau yang sudah ambil semiotics kan itu dibahas tentang logo, simbol ya, terus warna, termasuk tipografi atau font ya. Tipografi itu jenis tulisan. Nah, itu merepresentasikan apa? Nah, itu juga dipakai sama PR gitu. Pernah saya tuh diajak ngobrol sama, ya diskusi antara sudah sama kenal ya, sama itu PR-nya Marriott itu. Dia mau membuat sebuah in-house journal. Nah, dia minta pandangan saya gitu ya tentang in-house journal itu kayak proposal begitu, tapi colorful ya. Jadi kayak lihat majalah gitu. Nah, itu mana aja yang pas gitu ya merepresentasikan. Karena beliau karena kita ngobrol ya, kebetulan saya dulu penelitiannya kan multimodality yang khas ya, yang ya seperti desain kayak gitu. Itu saya juga pelajari. Itu pernah buat ngobrol gitu, buat tadi diminta pandangan. Nah
itu juga sama. Jadi PR itu pun juga harus memperhatikan gambar apa yang dipasang ya, itu korelasinya kemana gitu, warna dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak ada yang bertanya. I think that's all for today then. Belum ada tugas apapun. Ya, tugasnya itu tadi belajar ya. Jadi yang belum pernah bikin Photoshop atau tidak bisa Corel Draw, nah itu mungkin bisa latihan dari sekarang. Atau yang videografi, nah itu bisa belajar dari yang pernah bikin. Devan open jasa bimbingan mau. Kenapa? Devan open jasa bimbingan katanya mau. Open jasa bimbingan. Oh ya boleh. Kita juga mau dong. Oh. Daftar. Nah itu ya. Ini paling nggak kalian bisa nyicil. Nanti kita latihan masing-masing. Itu saja kurang lebihnya. Jangan lupa absen ya di mana itu namanya tetap Google Classroom gitu kan sebenarnya ada yang baru ya Sinau, nanti akan diumumkan. Hasil kerja gimana, maksudnya nyantumin. Oh memang setiap PR itu ya, setiap public relation itu dia harus punya portfolio gitu. Misalnya dia pernah menangani klien yang apa gitu. Oh Waskita bukan Wika itu Widya Karya. Itu salah satu BUMN, tapi kantornya kayaknya kalau di Surabaya nggak tahu ya saya di mana. You have another class to join, Nabila sudah cabut kah? Belum ini. Jam berapa? Kita bukannya kelasnya jam berapa ya sebenarnya? Jam 11 sampai jam selesainya jam berapa? Jam 11 sampai jam 12.40 100 menit Mem. Iya, 11 sampai 4 jam berapa? 12? 12.40. Oh, 12.40. Oh, bukannya ini 3 SKS ya kita? 2 SKS. Oh, 2. Mem. Oh, loh saya malah dapat info dari Prodi itu 3 SKS. Makanya saya kira selesainya jam 2. Gitu. 11, 12, 1, 2. Ya kan? 11, 12, 1, 2. Benar kan? 3 jam ya. Kita masih ada setengah jam ngiranya begitu. Oh, berarti kita bersanya 100 menit aja. Iya, berarti jam 12.40. Ah, iya berarti udah ini ya, stres sama kelas lain ya. Oke, Nabila. Terus untuk nyantumin kerja tugasnya, untuk tugas. Untuk tugas dibuat baru ya, yang sebelumnya. Jadi kita belum bikin konten lagi maksudnya. Kalau yang sudah pernah ngerjain, nah itu tapi bisa sih jadi referensi ya. Jadi nanti mungkin akan saya lihat dan mungkin nilainya juga akan berpengaruh. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau begitu, karena saya baru tahu juga ya, maksudnya baru sadar kalau kita, 2 SKS ya berarti cuma. Cuman nanti saya tanyakan dulu ya ke Prodi ya. Saya dapatnya sih 3 SKS di RPS-nya itu. 3 SKS berarti kan lebih dari 100 menit. Tapi di jadwal itu dari mulai jam 11 sampai 12.40. Iya, saya tanyakan dulu ke Prodi, mestinya kalau 3 SKS itu selesainya setengah 2 atau jam 2 gitu. Jadi nanti saya tanyakan lagi. Cuman guys, memang saya tidak bisa kalau jam 11. Nah, atau mau reschedule aja, gimana kalau reschedule? Kita ubah jadwal. Ubah sore gitu bisa nggak? Jam 3 gitu. Kalau sore Dengan Mem, Abraham Mem, takut Mem, maghrib Mem. kalau Kalau jam 3 kan selesainya berarti jam 4.40 ya. 4 ya. Mepet maghrib Mem. Maghribnya kan jam 5.25. Di sini Siapa yang beda zona waktu kita sore Mem. Ya udah, nanti diobrolin di WhatsApp aja ya. Pagi maju pagi aja Mem. Kalau pagi bisa ya. Aku mau di bengkel nih, jangan. Jam 7 Mem, jam 7. Aku buka bengkel. Nanti Buka toko Mem, jam 12 ya buka toko. kalau hari Senin ya, hari Senin itu saya bisa